Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kita panjatkan pujian-pujian kita ke hadapan Allah Azza wa Jalla, dan juga kita meminta pertolongan dan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan dan dari maksiat-maksiat yang selama ini sudah kita perbuat. Karena barang siapa yang Allah Azza wa Jalla sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan barang siapa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Qala Allah Azza wa Jalla fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Faqala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya sebenar-benar perkataan, sebenar-benar firman adalah firman Allah Azza wa Jalla Al-Qur'an Al-Karim, dan sebaik-baik pedoman hidup bagi manusia adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perbuatan adalah membuat ibadah yang baru dalam agama, yang mana membuat ibadah yang baru dalam agama adalah kesesatan dan tempat kembalinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu sebagai orang yang engkau berikan kasih sayang. In istahabbul kufra 'alal iman. Apabila ternyata bapak-bapak dan saudara-saudaramu mereka lebih mengutamakan kekafiran di atas keimanan. Wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai kasih sayang, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia. Kemudian Allah Azza wa Jalla menceritakan terkait Nabi Ibrahim dalam surat yang sama di ayat keempat. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Tatkala mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari semua yang kamu sembah selain Allah Azza wa Jalla. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sesungguhnya kami berlepas diri darimu dan dari semua yang kamu sembah selain Allah Azza wa Jalla. Kami ingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi syai'a. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya, sesungguhnya aku akan memohonkan ampunan bagimu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman pada surat Al-Maidah ayat 80, tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil azabihum khalidun. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong dengan orang kafir musyrik. Sungguh amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal dalam siksaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, awthaqa 'aril iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah memberikan loyalitas, kecintaan karena Allah Azza wa Jalla, memberikan sikap permusuhan karena Allah Azza wa Jalla, mencintai karena Allah Azza wa Jalla, dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Dalam hadisnya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taral mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka 'udwun tada'a lahu sa'iral jasadi bis-sahari wal humma. Engkau melihat kaum mukminin dalam bagaimana saling mencintai antara mereka, saling menyayangi antara mereka, saling mengasihi antara mereka, sebagaimana mereka adalah sebuah jasad yang mana tatkala sebagian dari jasad tersebut merasakan sakit, maka seluruh jasad akan merasakan susah untuk tidur dan akan merasakan demam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Seorang muslim
adalah saudara bagi muslim lainnya. Ia tidak menzaliminya, ia tidak membiarkannya disakiti, dan barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan membantu kebutuhannya. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Wa man satara an muslimin satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan menutupi aibnya yaumal, pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma min imri'in yukhzalu imra'an musliman fi mawdi'in tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi illa khadhalahu Allahu fi mawtinin yuhibbu fihi nusratuh. Tidaklah seseorang menelantarkan seorang mukmin pada suatu tempat, pada suatu kejadian yang mana mukmin tersebut kehormatannya terampas dan harga dirinya terlecehkan, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menelantarkannya pada suatu tempat yang ia sangat mengharapkan pertolongannya. Wa ma min imri'in yansuru musliman fi mawdi'in yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku min hurmatihi illa nasarahu Allahu fi mautinin yuhibbu nusratuh. Dan tidaklah seorang mukmin menolong seorang muslim pada suatu tempat, pada suatu kejadian yang mana kehormatan mukmin lainnya terampas dan harga dirinya terlecehkan di dalamnya, melainkan Allah Azza wa Jalla akan menolongnya pada suatu tempat di saat ia sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahmah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'ihi, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada khutbah yang pertama tadi, khatib menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis, yang mana ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut adalah dalil dari sebuah prinsip akidah seorang muslim, prinsip yang seharusnya dimiliki oleh setiap kaum muslimin, prinsip yang dinamakan oleh para salaf, para ulama sebagai prinsip aqidatul walla'i wal bara. Akidah, prinsip di mana kita memberikan kecintaan kita dan kepada siapa kita berikan kebencian kita dan permusuhan kita. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Prinsip ini adalah prinsip yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita, yang mana paling dekatnya, paling realnya saat ini kita saksikan bagaimana saudara-saudara kita di bumi Palestina, bagaimana saudara-saudara kita di bumi Gaza, yang mana mereka adalah muslimin, mereka saudara kita sesama muslim, mereka berada di bawah kezaliman kaum Yahudi. Maka sebagai seorang muslim, sebuah kewajiban bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita yang tertindas, untuk membantu saudara-saudara kita yang terzalimi, tentu dengan sesuai kemampuan kita, sesuai dengan hukum syariat Islam dan sesuai dengan hukum negara Republik Indonesia. Apabila kita mampu untuk memberikan bantuan secara fisik,
maka kita bantu mereka secara fisik. Apabila kita tidak mampu karena memang itu dilarang, maka kita bantu secara ekonomi. Apabila kita tidak mampu secara ekonomi, maka kita bantu dengan doa. Apabila kita tidak mampu untuk membantu dengan doa, maka sejatinya setiap muslim hendaknya ikut merasa sakit, ikut merasa tidak terima apabila ada saudara muslim lainnya yang terzalimi. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara Palestina bukanlah perkara yang abu-abu. Perkara Palestina bukanlah perkara yang ringan, bukanlah perkara sampingan. Ini adalah perkara yang utama bagi setiap muslim. Karena ini berkaitan dengan akidah kita, di mana kita tetapkan wala kita, di mana kita tetapkan kecintaan kita. Perkara Palestina bukan perkara di mana kita mempertanyakan apa manhaj mereka. Bukan perkara apakah kita mempertanyakan bagaimana akidah mereka. Perkara Palestina adalah perkara antara muslim satu ke muslim lainnya, yang mana di situ ada kewajiban bagi seorang muslim terhadap seorang muslim lainnya. Ikhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Membantu Palestina bahkan sesuai dengan arahan dari negara kita, negara Indonesia. Kita lihat bagaimana presiden pertama kita tatkala itu mengatakan bahwasannya selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menantang penjajahan Israel. Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah kami sebutkan di dalam khutbah yang pertama, semoga bisa menjadi penggerak hati kita, yang sejauh ini mungkin kita belum banyak berkontribusi untuk saudara kita sama muslim, untuk bisa tergerak membantu saudara kita sesama muslim di bumi Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian sebagai penutup khutbah ini, khatib mengingatkan terkait sebuah amalan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang muslim, terutama di hari Jumat ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat, mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ucapkanlah salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, Allahumma ya hayyun ya qayyum, Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwa lak, Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina wa li abaina, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ahmi hawzatad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanana al-mustada'afina fi Filistin, Allahumma kun lahum 'aunan wa nasira wa mu'inan wa zahira, Allahumma farrij humumahum wa naffis kurubahum warham atfalahum wa dammir a'da'al muslimin. Allahumma ya hayyun ya qayyum, Allahumma ya shadidul azab, Allahumma alayka bil yahudil ghasibin, Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika min du'ain la yustajab, Allahumma inna na'udzubika min du'ain la yustajab, Allahumma ajib da'watana, Allahumma ajib da'watana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة